Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafa'atihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li ajli kusuri fahmil yahudi an hada angkaru an-nasra. Dan karena tidak fahamnya orang-orang Yahudi, kusur ini artinya tak nyampe pikirannya. Ya maksudnya karena tak fahamnya orang Yahudi an hada tentang ini, angkaru an-naskh, mereka mengingkari nasakh. Orang-orang Yahudi tak mengaku ada nasakh karena pikirannya tak nyampe. Apa nasakh? Wali ajri kusuri fahmir rawafidi anhu, dan karena tidak fahamnya orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, anhu tentang ini, irtakabu al-bada'ah, mereka membuat-buat bada. Katanya orang-orang Yahudi, nasakh itu tak mungkin. Karena kalau terjadi nasakh berarti terjadi bada bagi Allah. Terjadi bada bagi Allah artinya Allah tahu sesudah tidak tahu. Seolah-olah terjadi perubahan pikiran seandainya manusia bagi Allah. Dan karena orang-orang Syiah juga tak paham tentang ini, mereka mengakui adanya bada bagi Allah. Wa naqalu an Ali radhiyallahu anhu, dan mereka orang-orang Rawafid menukil dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu, bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali kana la yukhbiru 'anil ghaibi. Sayyidina Ali itu tidak memberitakan tentang perkara gaib. Alasannya makhafata an yabdu lahu ta'ala, karena khawatir tampak bagi Allah Ta'ala isi tentang perkara gaib, fayughayyiruhu, maka mengubah Allah Ta'ala kepada gaib. Ini buat-buat. Orang-orang Rawafid ini mengangkat Sayyidina Ali setinggi-tingginya. Bahkan hampir-hampir lebih tinggi posisinya daripada Rasulullah. Tapi kenapa Sayyidina Ali kok tidak memberikan tentang perkara gaib? Alasan mereka karena khawatir kalau Allah Ta'ala mengungkapkan perkara gaib karena kepada Sayyidina Ali, jangan-jangan terjadi perubahan. Wa hakau an Ja'far bin Muhammadin, dan mereka menceritakan Rawafid juga dari Ja'far bin Muhammad, annahu qala, bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali adalah berkata, ma bada lillahi, annahu, bahwa sesungguhnya Ja'far bin Muhammad qala adalah berkata, ma bada lillahi fi syai'in, tidak tampak bagi Allah tentang sesuatu, kama badalah, sebagaimana tampak, maksudnya terungkap, tidak terungkap bagi Allah tentang sesuatu, kama badalahu, sebagaimana terungkap lahu bagi Allah Ismail, tentang Nabi Ismail. Ai fi amrihi, artinya tentang perintah Allah, fi dzabhihi, dengan menyembelih Nabi Ismail. Ada instruksi dari Allah kepada Nabi Ibrahim agar supaya menyembelih Nabi Ismail. Tapi akhirnya perintah itu dianulir. Menurut mereka terjadi perubahan kepada Allah. Oh, ini tidak baik kalau disembelih. Akhirnya berubah.
Ini namanya bada' ini buat-buat. Hadza huwa al-kufru sharihu. Ini adalah kekufuran yang terang-terangan, pendapat yang seperti ini. Wa nisbatul ilahi ta'ala ilal jahli wat tawayyu. Dan menyandarkan Tuhan Allah Ta'ala disandarkan kepada kebodohan dan perubahan. Berarti Allah Ta'ala, mereka menyebut Allah bodoh, mengatakan terjadi perubahan kepada Allah. Ini Syiah Rafidah. Wa yadullu ala istihalati, dan menunjukkan atas kemustahilannya bada'. Bada' itu mustahil bagi Allah. Dan menjadi dalil atas kemustahilannya bada', ma apa sesuatu jalla yang menunjukkan ala annahu atas sesungguhnya Allah muhitun bi kulli syai'in ilman, adalah meliputi dengan segala sesuatu ilman ilmu. Ilmu Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya Allah laisa, tidak ada Allah, mahallan itu menjadi tempat, menjadi ajang lil hawadis wa tawayyurati. Allah Ta'ala tidak menjadi tempat atau tidak menjadi ajang perkara-perkara wadis dan perubahan-perubahan. Warubbamah tajju biqaulihi ta'ala, dan mungkin mereka orang-orang Rawafid berhujjah dengan firman Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Ta'ala menghapus kepada apa yang ia kehendaki, dan Allah Ta'ala menetapkan apa yang ia kehendaki. Kadang-kadang mereka berhujjah dengan ayat ini bahwa mungkin terjadi bada' bagi Allah. Wa innama ma'nahu, hanya saja adapun maknanya firman Allah Ta'ala ini, maknanya yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit adalah annahu, bahwa sesungguhnya Allah yamhu al-hukma al-mansukha wa yuthbitu an-nasikha. Allah Ta'ala menghapus hukum yang dimansuh dan menetapkan hukum yang menasakh. Itu maksud daripada ayat ini. Atau begini, yamhu as-sayyi'ati bitaubati. Allah Ta'ala menghapus amal-amal keburukan dengan taubat. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baik itu menghilangkan amal-amal buruk. Wa yamhu al-hasanati bil kufri war-riddat. Dan Allah menghapus amal-amal baik dengan kekufuran dan kemurtadan. Ada beberapa makna yang mungkin daripada firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Aw yamhu, atau maknanya menghapus siapa Allah, ma akan sesuatu, tarfa'u yang mengangkat ilaihi kepada Allah, al-hafadhatu siapa malaikat-malaikat hafadhah, minal mubahati dari perkara-perkara mubah, wa yuthbitu at-ta'ati dan menetapkan siapa Allah akan perkara-perkara taat. Al-farqu bainan nasyi wa bainat taksis. Perbedaan antara nas dan taksis. Fa'inkilah jikalau ditanya, famal farqu bainat taksis wan nas. Lalu apa perbedaan antara taksis dan nasah? Berbicara tentang taksis tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang am.
Agar supaya paham tentang taksis, harus paham dulu tentang am. Am itu artinya lafal yang menunjukkan kepada satuan-satuan makna yang layak menjadi maknanya tanpa ada pembatasan. Menunjukkan kepada sesuatu yang luas, cakupannya luas secara simultan. Itu am. Tulabul ma'had Sukorejo, santri Sukorejo, itu am. Kadang-kadang keumuman lafal am itu tidak utuh, karena ada sebagian afrodnya yang tak dikehendaki. Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya wajib menjalani masa iddah selama 3 kali suci. Al-mutallaqatu ini kan mencakup kepada seluruh macam-macam perempuan yang ditalak. Apakah juga termasuk perempuan yang sedang hamil iddahnya 3 kali suci? Tidak. Ini keluar dari keumuman wal mutallaqatu. Ini namanya taksis. Perempuan yang sudah lepas haid karena sudah tua, apa iddahnya 3 kali suci? Tidak. Keluar dari keumumannya wal mutallaqatu. Ini namanya taksis. Kalau ditanya apa perbedaan antara taksis dan nasa, kulna kita menjawab, huma mustarikani min wajhin. Adapun taksis dan nasa itu sama dari satu sisi. Apa samanya? Il kullu wahidin minhuma, karena adapun masing-masing minhuma dari taksis dan nasa, yujibu ikhtisasul hukmi, meniscayakan tertentunya hukum bi ba'di ma tanawalahul lafdu, dengan sebagian apa yang mencakup kepada amma al-lafdu apa lafal. Sama-sama hukum yang ada di dalam lafal itu khusus kepada sebagian. Pada dasarnya lafal itu mencakup, akan tetapi di antara cakupan makna itu dikeluarkan, sehingga hukumnya hanya berlaku bagi sebagian cakupan lafal. Dalam hal ini sama antara taksis dan nas. Ada istilah nasah juz'. Ada istilah nasah yang dianulir hanya sebagian. Lakin taksisu, akan tetapi adapun taksis, bayanu annama ukhrija an umumis siwati, akan tetapi adapun taksis adalah menjelaskan bahwa sesungguhnya apa yang dikeluarkan dari keumuman siwat, ma urida billahi, ialah tidak dimaksudkan dengan lafal, tidak dimaksudkan ad-dalalatu alaihi, apa menunjukkan alaihi atas ma. Wan nashu, adapun nasa, yukhriju anil lafzi, mengeluarkan dari lafal, ma akan sesuatu, usida yang dimaksudkan bihi dengan lafal, ad-dalalatu apa menunjukkan alaihi atas ma. Sama-sama ada yang keluar dari lafal itu. Bedanya kalau taksis
Apa yang di luar itu memang tidak dimaksudkan dengan lafaz. Sedangkan kalau nasah, apa yang keluar itu sesungguhnya dimaksudkan dengan lafaz. Kalau ada perintah dari pengasas bahwa santri ada yang di daerah A sekarang harus baca haddad di masjid. Lalu ada pengumuman secara umum bahwa seluruh santri sekarang juga diharapkan datang ke masjid. Seluruh santri ini kan umum, akan tetapi santri yang ada di daerah itu tidak dimaksudkan dengan pengumuman itu. Itu namanya tahsis. Apa yang keluar itu memang sejak awal tidak dimaksud. Berbeda dengan ada pengumuman seluruh santri harus ke masjid. Tapi setelah itu ada instruksi bahwa santri yang ada di daerah A harus baca haddad di musola. Itu nasah itu. Itu nasah. Karena santri yang ada di A itu masuk dalam keumuman. Dalam pengumuman itu masuk. Fa inna qaulahu, sesungguhnya perkataan orang, if'alu abadan. Hendaklah kamu melakukan itu untuk selama-lamanya. Ini perintah kepada beberapa orang agar melakukan sesuatu selama-lamanya. Jikalau orang mengatakan if'alu abadan, ya juzu an yunsahu, itu boleh saja dimansukh. Lakukanlah selama-lamanya. Ternyata setelah 1 minggu dianulir, kan bisa. Itu namanya nasakh. Wa ma urida bil lafzi ba'dul azminat. Padahal tidak dimaksudkan dengan lafal apa sebagian zaman. Padahal dengan lafal if'alu abadan itu, abadan tidak hanya khusus zaman ini dan besok. Zaman sepanjang masa, ya. Yang dimaksud dengan abadan itu adalah seluruh zaman. Seluruh zaman, kewajiban berlaku kepadamu dalam seluruh zaman. Tapi ternyata dianulir. Bal baqa' lakin baqa'uhu, akan tetapi tetapnya jami masyrutun itu disyaratkan bi an la yarida naskhun, dengan tidak datang apa suatu nasib. Kama idza qala, sama dengan kalau orang mengatakan malaktu ka'abadan, aku memilikan kepadamu untuk selama-lamanya. Tsumma yaqulu, kemudian dia mengatakan fasaktu. Ini namanya fasakh. Fannasku, adapun nasa, wa ibda'uma, adalah menampakkan sesuatu yunafi, yang berlawanan, serta istimraril hukmi, kepada syarat berlangsungnya hukum, ba'da thubutihi, setelah tetapnya hukum. Wa qusida ila ad-dalalatu alaihi, dan dimaksudkan apa, menunjukkan alaihi, atas hukum, bil lafzi, dengan lafz. Nampaknya ibarat ini mengakui adanya apa yang disebut dengan nasakh juz'i. Nasakh juz'i itu populer di kalangan ulama Hanafiyah. Apa perbedaan tahsis dan nasakh? Kalau tahsis contohnya seperti tadi itu, wal mutallaqatu, dihubungkan dengan ayat ulatul ahmali. Dengan adanya ayat ulatul ahmali, berarti perempuan-perempuan hamil memang tidak dimaksudkan dengan wal mutallaqat.
Tapi kalau nasah juz'i misalnya ayat yang berbunyi walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldah. Orang-orang yang menuduh zina kepada orang lain tanpa menghadirkan 4 orang saksi yang adil, orang itu harus dihukum dera sebanyak 80 kali dera. Ayat ini berlaku umum kepada siapa saja, termasuk kalau suami menuduh istrinya berzina, berlaku juga hukum. Akan tetapi kemudian hari datang ayat yang lain yang berbunyi walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, dan seterusnya. Orang-orang yang menuduh zina kepada istrinya sedangkan ia tidak mendatangkan 4 orang saksi, ia bisa melakukan li'an, bisa melepaskan diri dari ancaman haddul qadhaf. Ini namanya nasah juz'i. Artinya pada dasarnya persoalan suami yang menuduh istrinya berzina itu masuk dalam keumuman ayat yang pertama. Akan tetapi kemudian ini dikeluarkan dari keumuman itu. Ini namanya nasah. Falidzalika wallahu alam. Al-Fatihah.